di hadapan kita. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah bidang akademik. Silakan Ustazah sampaikan materinya. Terima kasih Ustazah Yanti. Mohon maaf Ustazah, suaranya belum terdengar. Belum ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, saya Santi Nurhasana, Waka Akademik di SMA Hidayatullah Batam. Insya Allah akan menyampaikan amanah kurikulum di orientasi wali siswa di tahun pelajaran 2020 dan 2021. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Ustadz Hasan beserta jajaran struktural dan para asatidz yang dirahmati Allah. Baiklah Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, materi yang akan saya sampaikan pada pagi menjelang siang ini adalah mengenai kebijakan kurikulum. Sebentar saya akan coba menampilkan materi, masih loading sepertinya. Baik, semua sudah bisa melihat materi yang akan saya sampaikan. Insya Allah kebijakan kurikulum yang saya sampaikan pada kesempatan orientasi ini akan kita laksanakan bersama-sama karena sesungguhnya kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan tidaklah berarti apa-apa tanpa dukungan dari para orang tua siswa atau santri. Terlebih lagi pembelajaran kita ke depan masih daring, sehingga peran orang tua mungkin lebih maksimal lagi dibanding dengan peran guru di sekolah. Pengalaman 3 bulan terakhir kita menjalankan KBM secara daring, luar biasa Bapak Ibu ya. Mungkin kalau dipresentasikan sekitar 20% dari siswa kita yang kurang aktif dalam mengikuti KBM daring. Bisa disebabkan dengan masalah jaringan atau mungkin karena kebiasaan dari anak kita di rumah yang karena menganggap tidak sekolah, pagi setelah subuh mereka tidur sehingga lambat untuk mengikuti kegiatan KBM. Nah, insya Allah untuk KBM daring ke depan kita akan menggunakan fasilitas ini sehingga ada tatap muka secara daring ya antara guru dan siswa nantinya. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama mengenai pembagian rombel di sekolah kami tadi sudah sedikit banyak disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa kita mempunyai dua rombel ya, mempunyai
dua penjurusan maksud saya, yaitu MIPA dan IPS. Untuk siswa baru penjurusan kita ajukan kepada hasil tes. Ya, jadi kenapa ada yang di IPA dan kenapa ada yang di IPS? Kemarin juga sempat ada pertanyaan materi tes yang di IPS kok hampir tidak ada. Nah, karena kami berasumsi bahwa soal matematika dan IPA yang ada di soal tes itu sudah mewakili untuk peminatan penjurusan di MIPA. Nah, jadi untuk nilai yang kurang dari 70 maka kami masukkan ke kelas IPS. Akan tetapi orang tua bisa mengajukan permohonan perpindahan jurusan ya dengan ketentuan-ketentuan. Nanti sudah ada beberapa orang yang menghubungi saya untuk pindah ke jurusan dari IPS ke IPA atau bahkan sebaliknya dari IPA ke IPS, itu nanti akan kami proses secara individu setelah kegiatan PLS ini, kegiatan orientasi ini selesai. Karena ada surat pernyataan yang perlu Bapak Ibu isi ya. Mungkin untuk sekedar gambaran, surat pernyataan yang dimaksud seperti ini. Ada dua ketentuan ya. Ada dua ketentuan yang dilampirkan dalam surat pernyataan. Bapak Ibu bisa lihat bahwa jika ananda yang diajukan perpindahan jurusan itu ternyata menurut pengamatan guru di jurusan tersebut tidak bisa mengikuti, maka Bapak Ibu harus bersedia untuk kembali ke jurusan awalnya ya. Terus ketentuan yang kedua, ketika Bapak Ibu berpindah jurusan, maka segala sarana prasarana mulai dari buku dan yang lainnya yang mendukung ke pembelajaran di jurusan tersebut maka harus diganti dengan jurusan yang barunya ya. Ini karena perlu dibikin surat pernyataan. Mungkin yang sebelum-sebelumnya belum ada surat pernyataan seperti ini, dan ini terkendala ketika anak memang tidak bisa mengikuti, terutama biasanya kasus yang pindah ke kelas MIPA ya. Karena biasanya, maaf Bapak Ibu ya, untuk ananda yang mau pindah ke kelas MIPA itu sebagian besar mungkin keinginan orang tua ya, keinginan orang tua karena kedepannya anak itu ingin kuliah di kedokteran atau di mana gitu. Padahal sesungguhnya dengan kurikulum baru ini, kurikulum 2013, anak IPS bisa melanjutkan perkuliahan di di jalur MIPA ya, sebenarnya tidak ada masalah. Jadi kalau putra putri kita memang dia berminat di IPS, mungkin Bapak Ibu bisa berdiskusi lebih intens lagi sebelum penentuan akan berpindah di kelas yang barunya. Oke. Selanjutnya ya baik Bapak Ibu, sebentar slide-nya, link-nya nggak jalan. Oke, untuk mata pelajaran yang diampu di sini, seperti di sekolah lain di penjurusan MIPA dan IPS ya, untuk mata pelajaran umum itu sama antara MIPA dan IPS, ada bahasa Inggris, matematika wajib, bahasa Indonesia, dan ini yang ditampilkan di sini adalah mata pelajaran yang sesuai minatnya ya. Jadi di MIPA meskipun ada matematika wajib, nanti di MIPA itu ada matematika peminatan ya. Terus ada fisika, ada kimia, biologi, serta di peminatan IPS ada sosiologi, ekonomi, geografi, dan sejarah. Ini kemarin ada juga orang tua yang sudah bertanya mengenai mata pelajaran peminatan ini ya Bapak Ibu. Oke, ini untuk mata pelajaran umum, sama mungkin di sekolah yang lain sama kita menggunakan mata pelajaran seperti ini.
Selanjutnya ada mata pelajaran diniyah. Untuk Hidayatullah sendiri kita mempunyai visi kurikulum berbasis tauhid ya. Kita ada mata pelajaran akidah, fikih, Al-Qur'an, hadis, nahwu shorof, MBA. MBA itu metode belajar Al-Qur'an, terus tahfiz dan tahsin. Untuk tahsin kita menggunakan metode umi. Nah, mata pelajaran diniyah ini mungkin tidak sama dengan mata pelajaran yang ada di sekolah berbasis agama umum lainnya, seperti misalnya di aliyah mungkin ya. Karena dari mata pelajaran ini kita mempunyai rujukan buku tersendiri ya. Ada kitab-kitab muqarrar yang memang kita gunakan. Untuk masalah bukunya nanti mungkin perlu penjelasan lebih khusus ya, atau nanti bisa dilihat di surat edaran tentang buku pelajaran ya, biasanya bersatu dengan DKS nanti. Selanjutnya mengenai pembagian kelas, insya Allah nanti kita kelas 10 ada 3 kelas yang akan dibuka. Untuk kelas 10 MIPA, untuk kelas 10 MIPA kita bagi 2 menjadi putra dan putri, karena jumlah siswanya memang memadai untuk putra dan putri. Insya Allah mungkin nanti bisa memperkenalkan wali kelasnya ya. Silakan mengucapkan salam supaya wajahnya nampak, videonya bisa dinyalakan. Untuk kelas 10 MIPA putra nanti wali kelasnya Ustadz Runianto, itu ada nomor HP-nya. Silakan Ustadz Runianto mengucapkan salam. Oh, Ustadz lagi keluar. Selanjutnya untuk kelas MIPA putri adalah Ustazah Yulianti Yusmizar. Assalamualaikum. Silakan mengucapkan salamnya. Ya, assalamualaikum. Saya dengan Bu Yulia dengan Ustazah Yulia. Selanjutnya kelas IPS, ini kami masih menggabung antara putra dan putri, tapi dalam KBM-nya offline itu ada sekat di kelasnya. Karena kan sampai saat ini untuk yang putri IPS masih 2 orang. Ya, jadi antara 10 IPS itu setelah ramai kami masih gabung pembelajarannya dengan ketentuan-ketentuan yang ada jurisdiksi ya untuk kelas yang bergabung gitu. Di antaranya di setiap kelasnya kita menggunakan SKAT gitu. Tapi insya Allah Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kami mempunyai program untuk wali kelas berkantor di kelas masing-masing ya. Jadi ketika ada wali kelas, meskipun itu kelas putra dan putri, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa ya. Pengawasan kita maksimal karena untuk wali kelas itu berkantor di kelas masing-masing. Ini mungkin untuk itunya. Sedangkan untuk pembagian kelas nanti akan kami umumkan di orientasi siswa ya Bapak Ibu ya. Di orientasi siswa kami masih menunggu, ada beberapa calon siswa yang belum fix untuk daftar ulang, sehingga besok di pembagian kelasnya akan diinformasikan di orientasi siswa 3 hari ke depan mulai hari Senin besok. Nah, untuk penilaian seperti halnya biasa, kita ada penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Insya Allah kalau kita melihat rujukan dari surat edaran Diknas Kepri ya, kita masih melaksanakan KBM online dan kita juga sudah pernah melaksanakan penilaian akhir semester kemarin secara online juga. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya indikator penilaian yang akan kami nilai kepada putra-putri, Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 kompetensi ya, ada 4 kompetensi inti ya. Ada KI 1 mencakup sikap spiritual dan sikap spiritual ya. Untuk KI 2 sikap sosial, dan untuk KI 3 ini adalah untuk nilai pengetahuan
nilai pengetahuan berarti akademis ya, mulai dari dia bisa mengikuti pelajaran, melaksanakan penilaian tadi. Terus yang KI 4-nya adalah keterampilan. Jadi di setiap mata pelajaran itu untuk mata pelajaran agama itu memberikan penilaian keempat KI tersebut ya. Sedangkan untuk mata pelajaran umum KI 1 dan KI 3, KI 2 terintegrasi kepada KI 3 dan KI 4 ya. Ini mungkin anak-anak bisa diinformasikan dan insya Allah nanti ini akan kami sampaikan secara detail untuk penilaian indikator ini tentang KI 1 dan KI 2 terutama penilaian sikap dan penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Karena kadang banyak diajukan oleh anak-anak, tapi justru itu menjadi salah satu indikator dalam rapot untuk menjadi syarat kenaikan kelas. Selanjutnya, aturan akademik yang akan kita jalankan selama 1 tahun ke depan, kita masih melaksanakan proses pembelajaran online. Ya. Kita masih melaksanakan pembelajaran online, dan ini bukan sekolah kita saja, Bapak Ibu ya, karena memang ada surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Kepri bahwa di Provinsi Kepri itu sendiri kita belum bisa melakukan secara offline. Ini saya tampilkan surat edarannya secara cuplikan ya, mungkin bisa dibaca yang warna kuning bahwa untuk SMA dan SMK itu belum diizinkan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka langsung ya. Selanjutnya tadi pelaksanaan KBM mengacu kepada kalender pendidikan SMA integral ya. Kita punya kalender pendidikan. Kalender pendidikan yang kami susun masih kalender pendidikan di sekolah Bapak Ibu ya. Karena untuk yang berasrama nanti ada kalender pendidikan tersendiri. Kalender pendidikan yang sudah kami susun seperti ini. Di sini ada jumlah hari efektif, jumlah kapan ujian, kapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang lain ya. Ini mengacu juga kepada kalender pendidikan yang diedarkan oleh Dinas Pendidikan Kepri. Nah, perlu diketahui untuk SMA di Batam itu kita mengacunya kepada Dinas Pendidikan Kepri. Untuk sekedar gambaran, insya Allah kita ada penilaian tengah semester itu di awal bulan September. Ya, kalau kita lihat dari bulan Septembernya mungkin bisa jadi kita masih melaksanakan penilaian secara offline. Untuk kalender akademik ini saya tidak akan merinci lebih detail karena nanti insya Allah di orientasi siswa mungkin akan bisa disampaikan secara lebih detailnya. Oke, ini ada tentang aturan akademik mengenai kehadiran. Di sini bisa dilihat bahwa kehadiran siswa harus 80% ya dari jumlah hari efektif. Nah, ini kehadiran siswa juga menjadi persyaratan untuk kenaikan kelas nanti ya. Bagi siswa yang berhalangan hadir itu harus memberikan kabar. Bagi yang full day itu dari orang tua secara langsung menelepon ya. Mungkin kami tidak berharap hanya cukup dengan WhatsApp, karena kalau WhatsApp itu kadang anak-anak apalagi di tingkat SMA, jangan SMA, SD aja sudah bisa WhatsAppan sendiri. Nah, mungkin kalau berhalangan hadir wajib memberikan informasi atau secara dengan telepon. Walaupun harus dengan WhatsApp, mungkin dengan voice note ya Bapak Ibu, karena kita kan bisa yakin kalau itu memang orang tua yang mengizinkan. Sementara kalau udah anak yang boarding nanti, kalau sudah aktif masuk asrama, orang tua posisinya diganti oleh wali asrama, yaitu pengasuh di asrama. Ini karena kalau tidak seperti itu kalau yang pengasuh itu wajib ada surat, ya, tidak hanya sekedar WhatsApp, wajib ada surat
izin yang ditandatangani oleh pengasuh asrama. Selanjutnya kegiatan remedial penilaian kenaikan kelas ini kami pun akan menyampaikan lebih detail nanti langsung ke siswa. Untuk gambaran KKM kita untuk pelajaran yang umum adalah 70, sedangkan untuk PAI dan Bahasa Indonesia KKM kita adalah 75. Bagi siswa yang tidak mencapai KKM, maka dalam setiap penilaian wajib melakukan remedial sehingga kenaikan kelas nanti anak-anak sudah mendapatkan nilai KKM. Untuk kriteria kenaikan kelas, ya ini sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 bahwa kalau dalam Permendikbud itu ada tiga item ya dalam hal syarat kenaikan kelas ya. Dia menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. Selanjutnya predikat sikap minimal. Nah, ini ada predikat sikap yang tadi KI 1, KI 2 Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita online predikat sikapnya seperti apa? Nah, makanya kita nanti anak-anak wajib menyimpan nomor HP pribadi di wali kelasnya. Ya, dan wali kelas bisa memantau dari mungkin status WhatsApp-nya atau status Instagram-nya, itu pun kalau tidak diblok oleh anaknya gitu ya. Jadi diharapkan wali kelas nanti bisa memotivasi secara online juga penilaian nilai sikap. Untuk nanti juga selain wali kelas yang bisa memberikan nilai sikap adalah guru PAI ya. Di sini ada guru akidah, guru fikih dan guru Al-Quran hadis, juga tahfidz dan tahsin. Nah, untuk ekstrakurikuler yang wajib mendapatkan nilai B adalah kegiatan Pandu Hidayatullah ya. Kalau di luar itu namanya pramuka Bapak Ibu ya. Nah, ini wajib bernilai B, itu menjadi salah satu syarat kenaikan kelas karena dalam kegiatan Pandu Hidayatullah tidak hanya kepramukaan yang disampaikan, tapi di situ ada syakofahnya, ada nilai-nilai keislamannya yang kita yang kita ajarkan kepada anak-anak. Nah, selanjutnya mengenai KKM, tidak boleh 2 mata pelajaran di bawah KKM ya, dari kompetensi KI 3 dan KI 4. Ya, jadi KI 3 mendapat nilai 1 tersendiri, KI 4 tersendiri gitu. Jadi kalau ada misalnya di pelajaran bahasa Indonesia Anda mendapatkan nilai keterampilannya di bawah KKM dan nilai pengetahuannya di bawah KKM, maka kalau ada 1 mata pelajaran lagi yang di bawah KKM, maka sudah dipastikan Anda tidak bisa naik kelas. Nah, ini Bapak Ibu perlu juga memahaminya supaya ketika ada kejadian tidak naik kelas dikarenakan nilainya yang kurang, ini sudah bisa dipahami. Selanjutnya mengenai kehadiran tadi ya, minimal 80% bagi setiap mata pelajaran. Biasanya kami menjalankannya setiap mau penilaian, baik itu tengah semester atau akhir semester, guru mata pelajaran sudah menghitung kehadiran siswa. Bagi yang nilainya kurang 80, maka biasanya ada tugas mandiri dulu, sehingga dia bisa mengikuti penilaian. Jadi tidak kami biarkan dulu ikut penilaian, yang akhirnya ketika kenaikan kelas ternyata nilai kehadirannya kurang. Jadi setiap penilaian kami sudah mengantisipasi masalah kehadiran ini. Ya, jadi untuk kehadiran ini memang perlu motivasi Bapak Ibu. Pengalaman di sini terutama untuk siswa yang boarding, ya, untuk siswa yang boarding. Mungkin ketika pengasuhnya tidak di tempat atau bagaimana. Banyak alasan untuk tidak masuk ke sekolah. Nah, mungkin ketika nanti ada jadwal telepon atau jadwal penjemputan, Bapak Ibu bisa memotivasi ya. Masalah kenaikan kelas ini ya perlu diperhatikan, jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan.
Ini untuk kriteria kelulusan, ini nanti kriteria kelulusan sebenarnya nanti di kelas 12 ya. Ada yang perlu dipahami Bapak Ibu, yang terbaru adalah kalau dulu kriteria kelulusan itu dengan mengikuti UN. Nah, untuk tahun ini insya Allah siswa dan siswi kelas 12 tidak lagi melakukan UN, tetapi adanya asesmen ya, AKM asesmen kompetensi minimal dan survei karakter. Nah, ini survei karakter itu berarti penilaian sikap. Nah, jadi kalau dilihat memang untuk kurikulum yang baru ini kita fokus ke penilaian sikap. Ya. Jadi penilaian tidak itu ya, jadi sama posisinya. Ada. Nah, selanjutnya itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi peraturan akademik lebih detail lagi Bapak Ibu dalam kegiatan orientasi siswa baru besok 3 hari ya, insya Allah jadwalnya sudah ada. Mudah-mudahan Ananda semua bisa mengikuti kegiatan orientasi karena mulai Senin besok masa orientasi kehadiran sudah mulai ya, kehadiran sudah mulai dihitung oleh wali kelas. Jadi dalam ini tambahan sebelum saya tutup, dalam kegiatan pembelajaran online ketika Ananda masuk ke kelas meeting yang sudah ditentukan oleh gurunya, maka itu sudah menjadi kehadiran. Kalau dia tidak ikut tetapi mengumpulkan tugas, itu masih dianggap tidak hadir ya, hanya tugasnya yang dikerjakan. Nah, itu saja mungkin dari saya Bapak Ibu. Kalau ada yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa mengikuti lagi ya orientasi siswa baru nanti di 3 hari ke depan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga hari ini adalah awal silaturahmi kita. Saya ulang kembali bahwa kami sebagai pendidik, sebagai guru di sekolah tidak berarti apa-apa kalau tidak ada dukungan dari orang tua, ya, sehingga peran orang tua juga itu sangat diharapkan. Kalau nanti sudah pembelajaran offline, insya Allah kita mempunyai agenda pertemuan orang tua secara rutin, ya, pertemuan orang tua secara rutin, dan ini bersifat wajib, ya, bersifat wajib, sehingga ada pembinaan dari sekolah, bukan siswa ataupun mengenai materi-materi yang disampaikan ke anak-anak. Karena sekali lagi kita sampaikan bahwa kita berbasis tauhid, ya. Ketika kurikulum kita berbasis tauhid, apabila hanya anak saja yang mendapatkan basis tauhid di sekolah, sementara orang tuanya belum, itu hasilnya akan sia-sia, ya. Banyak di antara lulusan-lulusan kami, mungkin kami berbangga lulusan kami sudah ada yang ke Jepang, sudah ada yang ke Mesir, sudah ada yang ke perguruan-perguruan tinggi negeri diterima, tetapi akan sangat membanggakan